Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada majelis kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, dan Bapak mau menanyakan bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, sudah sarapan semua? Sudah. Oke, kalau udah sarapan berarti hari ini semangat ya? Ya. Harapan Bapak bisa mengikuti materi Bapak dari awal hingga akhir. Oke, baik, Bapak mau absen dulu untuk hari ini semuanya hadir? Ya, berapa orang yang sudah hadir? Oh, izin sakit? Izin berangkat ya? Oke, izin. Baik, untuk kali ini Bapak akan memberikan materi terkait kenali potensi, ya. Nah, jadi nanti di sini kalian akan belajar bagaimana cara untuk mengetahui potensi yang kalian miliki, ya. Banyak caranya, nanti akan Bapak jelaskan. Itu artinya itu ada kepanjangannya. Yang pertama itu A-nya adalah aktivitas. Jadi nanti aktivitas ini Bapak akan memberikan asesmen, kalian akan mengerjakan. Terus Bapak akan memberikan refleksi. Dari hasil asesmen itu nanti Bapak akan memberikan refleksi. Terus berikutnya konseptual, itu akan Bapak memberikan materi dari kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah aktivitas, aksi. Nah, jadi aksi itu nanti kalian akan Bapak berikan tugas untuk mengerjakannya. Jadi namanya AK, ya. Nah, baik, sebelum kita mulai materi yang akan Bapak sampaikan, kita ice breaking dulu mungkin ya, supaya lebih fokus ya, supaya tidak terlalu serius ya atau tegang. Sekarang Bapak mau semuanya berdiri. Sekarang cari pasangannya, ini pasangan sama temannya sebelah. Ini barangnya dua orang berhadapan. Oke, perhatikan dulu. Mainannya namanya up, down, boom. Nah, jadi tangannya semuanya disilang. Coba disilang. Ada yang di bawah, di atas, berpasangan. Up, down, up, naik, up, down, up, boom. Bapak mau nanya lagi, apakah siap untuk mengikuti materi yang akan Bapak berikan? Siap. Ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk di kegiatan aktivitas. Seperti yang Bapak sampaikan, Bapak menggunakan kode AK. Jadi yang pertama adalah aktivitas. Nah, aktivitasnya itu seperti yang kemarin Bapak suruh kalian mengerjakan asesmen. Ada berapa asesmen? 2 ya? Apa aja yang pertama disuruh kerjakan? Gaya belajar dan tes. Nah, itu adalah aktivitas yang kalian kerjakan. Sudah ada hasilnya semua ya? Nah, coba Bapak lihat sana. Sudah semua? Oke. Nah, sekarang Bapak mau refleksinya terkait hasil asesmen kalian. Ini, sekarang ditulis di kertasnya, dijawab. Nanti yang siap untuk menjawab 3 orang dari pertanyaan ini nanti berdiri dijawab ya. Atau enggak Bapak tunjuk nanti. Tapi harapan Bapak sih siap. Ya. Sekarang ditulis dulu dari hasil refleksinya. Ya, silakan berdiri depan. Nomor 1 terkait apa hal baru yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri. Dibacakan ya. Oke, bacakan. Ya. Jadi lebih tahu tentang dirinya sendiri ya. Nah, terkait potensinya. Potensinya masuk di gaya belajar apa? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Tahu dia boleh ya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, laki-lakinya lagi 1 orang. Ya, kamu sudah. Bagaimana perasaan setelah mengikuti asesmen ini? Apakah lebih percaya diri? Ya? Saya senang kalau saya berani. Saya
Oke, baik. Tepuk tangan dulu teman-teman. Apa potensi? Untuk mengenali apa? Kemampuan diri kita. Yang awalnya kita belum tahu, tetapi kita sudah mulai tahu potensi. Ya. Bahas ketiga gaya belajar itu, Bapak mau kalian mengartikan dari gambaran yang ada di sini. Kira-kira dari bahasa kalian apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Ayo. Jadi ibaratnya ini adalah seorang guru dan hewan-hewan ini, mohon maaf ya, ibaratnya adalah siswanya atau muridnya. Yang kalian pikirkan apa di sini? Atau baru pertama kali lihat gambar ini? Baru ya. Oke, coba Bapak jelaskan. Bahwa ini ada seorang guru dengan siswanya yang mempunyai karakter berbeda ya. Dari burung, monyet, penguin, gajah, ikan, anjing laut, sama serigala. Nah, guru ini memberikan ulangan dengan ujian yaitu memanjat pohon. Memanjat pohon. Kira-kira apakah bisa semua siswa ini untuk memanjat pohon tersebut? Nah, jadi yang bisa hanya beberapa aja. Kira-kira apa aja? Monyet sama burung. Oke, betul sekali. Monyet mungkin bisa manjat pohon karena dia memang mempunyai keahlian. Burung juga mungkin bisa terbang. Tapi karena sering dilakukan, mungkin yang alaminya dia terbang itu akan hilang karena dipaksa untuk memanjat pohon, ya kan? Jadi yang alaminya yang di awalnya bisa terbang, karena disuruh memaksa untuk manjat pohon, maka akan hilanglah yang kemampuannya itu alaminya pertama itu terbang. Ya. Begitu juga penguin, apakah bisa dia memanjat pohon? Tidak bisa, apalagi gajah dan ikan yang di dalam akuarium. Dia tidak bisa apa-apa. Nah, begitulah halnya. Jadi barang ini kalian siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Yang tadi ada kinestetik, siapa? Coba angkat tangan yang gaya belajar kinestetik yang tinggi. Yang tinggi, dilihat. Nah, yang visual, angkat tangan yang visual, dan yang auditory. Nah, itulah kalian berbeda-beda. Jadi gaya belajar kalian yang mempunyai berbeda-beda, tetapi dipaksa dengan satu tujuan itu akan tidak paham atau susah untuk mengerti dari materi yang akan disampaikan. Nah, jadi gambarannya ini bahwa setiap manusia mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang itu bisa memahami satu mata pelajaran sekaligus dengan cara yang sama. Karena kalian itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini adalah 8 kecerdasan. Ya. Bahkan setiap individu itu bahkan mempunyai 2 atau 3. Ya, kelimanya biasa 2. Ya. Sekarang dibuka hasil asesmennya yang 8 kecerdasan majemuk, dilihat ya persennya ya. Yang paling tinggi diingat. Ya. Jadi ada 8: cerdas visual, cerdas natural, cerdas kinestetik, cerdas verbal, cerdas logis, cerdas fisikal, cerdas interpersonal dan cerdas intrapersonal. Jadi beda ya, bedakan inter sama intra. Nah, oke, akan Bapak jelaskan satu persatu. Apa? Kecerdasan visual atau spesial. Coba angkat tangan yang ini yang tinggi. Kecerdasan visual. Coba dilihat hasil asesmennya. Angkat tangan. Yang tinggi. Tinggi. 1, 2, berapa persen? 55 ya? 85. 85, oh tinggi betul. Kamu 75. 75. 82 ya. Cerdas visual atau spesial. Oke, perhatikan. Kecerdasan ini membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bahan yang baik. Nah, kecerdasan ini dia lebih cenderung suka ke mata pelajaran SBK karena dia lebih suka menggambar, melukis, ya. Itu dia kecerdasannya. Kami yang suka itu ya. Oke, baik. Nah, biasanya dengan kecerdasan visual ini dia cenderung ke karirnya itu adalah seorang arsitek, desainer grafis atau pelukis, gitu ya. Kita masuk ke aksi. Nah, di sini Bapak memberikan tugas, buatlah karir masa depan yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Ya. Jadi kalian sudah mengetahui 8 kecerdasan kalian kan?
Nah, terus yang kedua, cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuknya dan alasan memilih hal tersebut. Ini Bapak bagikan ya, nanti ditulis di sini. Tulis nama sama kelasnya. Nama kelas, cita-citanya sama alasannya apa? Ya. Nanti ditempel maju, ditulis dulu. Ya, nanti dibaca dulu juga bisa. Dibaca dulu. Nih. Yang sesuai dengan yang sesuai. Dikasihkan di mana? Rapi ya, rapi. Ya. Harus sesuai. Yang sudah kembali. Dilihat cita-cita sama alasannya dikasih sesuai. Kira-kira yang ambil dekat. Gantian. Ini ya benar. Kalian sudah menempel tadi karir kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, sudah mengetahui juga gaya belajar kalian. Harapan Bapak dari potensi ini atau asesmen yang kalian isi, kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian, sudah mengetahui bakat kecerdasan yang kalian miliki. Ya, harapan Bapak kalian bisa mengembangkannya, ya, supaya kecerdasan itu bisa berkembang secara optimal. Ya. Dan kalian bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan gaya belajar tersebut, seperti yang visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin itu aja penyampaian dari Bapak. Bapak harapkan untuk kedepannya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dari gaya belajar kalian, bisa mengoptimalkan kecerdasan yang kalian miliki untuk mencapai suatu karir yang kalian inginkan. Ya. Baik, Bapak tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.